Putusan nomor 29 PHPU BUP tahun 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 yang diajukan oleh Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra, pasangan calon dengan nomor urut 4, memberikan kuasa kepada Riko Feb Putra dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, memberikan kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Ahmad Yuzar dan Miss Harti, pasangan calon nomor urut 3, memberikan kuasa kepada Yanuar Reza Muhammad dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dakwa dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkaitan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi, permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan, bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya telah dianggap dibacakan, dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, Bawaslu Kabupaten Kampar dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Perihal dalil pemohon berkenaan dengan adanya keberpihakan pejabat Bupati Kampar dengan melakukan pergantian 97 kepala desa pada bulan Mei dan September 2024, berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang dipelajari oleh mahkamah, perpanjangan masa jabatan kepala desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil perihal keberpihakan ASN dengan adanya rencana pertemuan seluruh kepala desa dan camat berdasarkan undangan nomor 727 dan seterusnya perihal rapat kesiapan pelaksanaan pilkada yang direncanakan 1 hari sebelum pemungutan suara. Merujuk fakta di persidangan dan bukti-bukti yang dipelajari oleh mahkamah, pertemuan tersebut gagal dilaksanakan. Oleh karena itu, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil pemohon perihal adanya pergerakan sistem birokrasi Kabupaten Kampar melalui jejaring kepala desa dan kepala dinas di Kabupaten Kampar yang turut serta memberikan dukungan, bahkan turut membagikan sejumlah uang kepada pemilih yang diminta untuk memilih paslon nomor 3, serta intimidasi dan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi Asriani yang dilakukan oleh ajudan paslon 03. Setelah mahkamah mendengarkan berdasarkan fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan kepada mahkamah, mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan adanya pergerakan sistem birokrasi Kampar melalui jejaring kepala desa dan dinas di Kabupaten Kampar yang turut serta memberikan dukungan, bahkan turut membagikan sejumlah uang, serta intimidasi atau ancaman adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon perihal termohon telah dengan sengaja tidak mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir model C pemberitahuan KWK sebanyak 71.086 lembar. Berkenaan dengan dalil pemohon, dalam persidangan terungkap fakta bahwa pemberitahuan KWK mencapai 88,3%. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya berkenaan dengan terjadi pelanggaran administratif pemilu berupa surat suara yang tidak sesuai dengan penggunaan hak pilih secara tidak benar di Kecamatan Siahulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan kepada mahkamah, memang terdapat laporan dan ada rekomendasi Bawaslu terhadap 2 TPS, tapi tidak dilaksanakan karena rekomendasi tersebut telah dilakukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan PKPU 7 2074 dan karenanya mahkamah dapat menerima atau memahami ketidak dilakukan PSU sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu tersebut. Terlebih setelah mahkamah mencermati jumlah DPT pada kedua TPS dimaksud yang secara keseluruhan adalah 733 pemilih dengan rincian TPS 01 Pangkalan Serik berjumlah 395 pemilih,
dan TPS 11 Desa Delanau Lancang berjumlah 342 pemilih yang dalam batas penalaran yang wajar. Andai pun diperintahkan melaksanakan PSU di kedua TPS dimaksud dan keseluruhan suara pemilih dalam DPT diberikan kepada pemohon, tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pihak terkait. Oleh karena itu, alasan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil pokok permohonan. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak dapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024. Sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 6.455 suara atau setara dengan 1,79% atau lebih dari 3.598 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20:45 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Abdul Basit Puadi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.